dan hijrah kami melahirkan kekuatan, melahirkan cahaya, melahirkan manfaat, melahirkan semangat untuk bangsa dan untuk umat Islam khususnya. Pesantren Kebon Jambu ini dulu dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad, suami saya. Beliau adalah tokoh karismatik, kiai yang sangat dimuliakan oleh murid-muridnya dan oleh masyarakatnya. Di sini ini adalah pesantren yang tentunya seperti banyak pesantren patriarki, dan pesantren kami adalah pesantren tradisional yang akhirnya pesantren ini menjadi berkembang dari santrinya yang waktu itu 350 orang, sekarang sudah mencapai 1.700 orang. Kemudian bangunan-bangunan yang dulunya hanyalah anyaman bambu, lantainya juga dari bambu yang diiris-iris itu, sekarang sudah menjadi pesantren yang bangunannya kokoh. Satu ketika suami saya sakit dan akhirnya kembali ke rahmatullah. Dengan wafatnya beliau menjadi pukulan yang sangat menyakitkan untuk saya dan keluarga. Karena saya sendiri dan seluruh orang menganggap dengan kematian beliau adalah kematian bagi pesantren ini dan kematian bagi keluarga kami. Seluruhnya mengandalkan kebesaran pengasuhnya, kiainya, kemuliaan kiainya. Satu-satu santri permisi untuk pindah ke pesantren lain, orang tua datang satu-satu, walaupun masih baru 1 hari, 2 hari, 3 hari meninggal suami saya, mereka sudah mengambil anak-anaknya untuk pindah ke pesantren lain dan mesantrenkan anak-anaknya ke tempat yang lain. Di antara kesedihan itu, saya betul-betul seperti tidak mendapat dukungan. Sebagai perempuan saya merasa keterpurukan ada di depan mata saya. Nah, kemudian satu-satu orang meninggalkan saya, santri meninggalkan saya, dan jawabannya sudah jelas bahwa saya terpuruk. Lalu saya merenung, suatu hari saya sebagai perempuan ingin tetap hidup, keluarga saya tetap hidup, terutama pesantren saya harus tetap berjalan. Di suatu siang, ketika saya merenung dengan sangat dalam, mencari solusi untuk kehidupan saya dan pesantren ini tetap berjalan seperti biasanya, saya menemukan kata-kata yang sangat indah sekali di dalam pikiran saya, yaitu saat itu saya tulis, hari ini ya Allah, ku angkat engkau sebagai kekasih, menggantikan suami saya. Hari ini ku angkat engkau sebagai pendamping. Hari ini ku angkat engkau sebagai kekasih, dan aku berani membuktikan bahwa denganmu aku akan lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku berani membuktikan bahwa engkaulah yang terbaik yang selama ini kumiliki. Nah, kata-kata itu seperti sebuah kekuatan untuk saya yang lagi gamang. Sehingga saat saya merasa risau, saya selalu mengucapkan kata-kata itu di depan Tuhan.
kuangkat engkau hari ini sebagai kekasih, sebagai pendamping saya. Dan saya pasti akan menjadi perempuan yang lebih hebat daripada saat saya mendampingi sosok mulia, yaitu suami saya yang dulu. Dan pesantren ini pasti akan lebih hebat karena ada engkau yang mendampingi saya. Nah, jadi bayang-bayang keterpurukan itu saya hantam dengan kehadiran Tuhan menjadi pendamping saya, dan dia lebih hebat daripada suami saya sebelumnya. Yang ada di otak kita itu adalah uang itu sebuah coba mindset itu kita letakkan kepada sholat, bukan kewajiban, tapi itu adalah kebutuhan. Pesantren itu adalah pendidikan yang dimana penempaan secara rohani. Penempaan rohani tersebut tidak ditemukan pada pendidikan formal. Antara pendidikan di pesantren antara pengasuh dengan murid itu seperti orang tua terhadap anaknya, dan doa, terutama doa itu selalu dipanjatkan untuk mereka. Itu bukan setiap waktu, tapi setiap menit ataupun setiap detik itu pengasuh ataupun kiai atau nyai atau ini ya, itu mendoakan mereka, terutama keberkahan di dalam hidup mereka. Saya masuk Kebon Jambu dari tahun 2007 hingga sampai sekarang 2020. Selama ini saya menjadi santri itu bangga menjadi seorang santri, karena di dalam santri itu mengajarkan beberapa hal dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini yang menyebabkan saya masih tetap bertahan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami, karena satu, dorongan dari hati, kedua, dorongan dari kemauan, ketiga, dorongan untuk menggapai cita-cita mendapatkan ridho guru yang ada di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami. Berawal bukan dari keinginan ya, mungkin dari tuntutan mungkin. Berawal saya itu harus ngajinya suami kemudian dipindahkan oleh saya sendiri gitu. Awal-awal itu saya sempat disuruh ke atas, disuruh di atas masjid gitu, karena itu tidak layak,
karena saya pesantrennya pesantren yang apa namanya itu salaf ya, ketidaklayakan seorang perempuan ngajar kepada santri laki-laki. Saya sempat di atas karena mereka bilang ini tidak layak untuk kamu dilihat, itu tidak elok gitu, sehingga saya di atas. Kemudian baru itu tadi saya berpikir, loh saya itu ngajar itu bukan di pesantren saja, saya ngajar di madrasah aliyah yang dimana di situ beberapa siswa gitu tidak diperlakukan seperti ini. Apa perbedaannya antara mengajar di pesantren dengan mengajar di sekolah? Sehingga saya dengan berargumen yang sekiranya tidak membuat kontra kepada mereka, akhirnya saya ngaji turun, dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi omongan-omongan yang menyudutkan pada diri saya sebagai perempuan yang satu-satunya yang ngajar di Pondok Pesantren Putra gitu. Ayo. Ayo. Iya. Iya awak. Ayo. Sakit? Kurang sehat ya orang awak, lara awak. Oli pirang dina? Dau. Melu anu lagi bengi ya? Nggih sih. Melu apa namanya? Pengetesan? Nggih. PTSG? Ya apa di sholat dikit terus turun mana? Ayo. Yang membuat berlama-lama di pondok itu karena memang saya juga seorang siswa, berawal dari SMP hingga S2 saya masih ada di wilayah Pondok Pesantren Kebon Jambu. Saya diamanahi oleh ibu nyai saya di bagian koordinator pengurus harian Yayasan Tunas Pertiwi Cirebon. Untuk bayaran sendiri tidak ada sepeser pun saya pribadi dibayar oleh Pondok Pesantren Kebon Jambu karena memang tujuan saya adalah mengabdi. Pepatah dari almarhum Kiai Haji Asror Muhammad bahwa jangan pernah merasa dibutuhkan oleh pondok, tapi hakikatnya kitalah yang butuh pondok. Mang Seri, terus Di Bumar. Di Bumar kan pola bangunan. Ji. Begitu Mang Seri terus acang Mang Seri sampai deketan. Berarti ini golongan yang mungkin diku ya? Kalau nggih ki sedulur ya Adi Mang Mukid. Guru saya mengatakan, apapun yang kamu lakukan, selagi itu untuk kebaikan, insya Allah Allah menjaga anak-anak kamu. Gitu. Selagi kamu itu melakukan hal-hal kebaikan, bukan melakukan hal-hal yang di luar kegiatan-kegiatan yang tidak ada kemanfaatan sama sekali. Kalaupun saya membagi waktu kepada mereka, ada waktu-waktu di mana saya harus menemani mereka dalam arti saat menjelang tidur, mereka butuh untuk tolong dongengkan Nabi Yusuf atau Nabi Adam atau apa, mungkin di situ saya menemani mereka.
Yang dihadapkan kita adalah santri laki-laki, yuk. Jadi kan yang dihadapkan Yayu, dihadapkan saya itu adalah santri laki-laki yang tidak pada umumnya untuk tidak mudah untuk kita langsung mimpin dan sebagainya. Tidak ada yang tidak bisa yang kita lakukan. Kenapa laki-laki bisa, kita tidak? Kita harus punya tekad, semuanya kita bisa lakukan. Bagaimana itu apa sih pemimpin-pemimpin perempuan, Ratu Elizabeth, kemudian Cleopatra, kemudian Ratu Bilqis, mereka memimpin para laki-laki, dan laki-laki itu laki-laki kuat. Kalau santri kan hanya laki-laki, laki-laki kecil belajar, bukan pejabat, bukan perwira, bukan jenderal, bukan laki-laki kuat. Maka yang kita hadapi itu lebih kecil dibanding. Menurut saya pemimpin itu adalah orang yang terkuat dan yang paling mampu dalam golongan itu. Dan pemimpin itu bukan yang ditunjuk, tetapi yang dibaiat, yang dibutuhkan. Dan sosok yang kuat itu adalah mungkin laki-laki dan mungkin perempuan. Kayak saya sendiri menjadi pemimpinan pesantren Bonjambu ini bukan kehendak saya, tetapi karena tuntutan pesantren yang harus berjalan dan tuntutan dari keluarga dan dari santri-santri, maka saya maju menjadi pimpinan. Dan tidak mungkin Islam sedangkal itu, dan membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah hal, artinya dalam pimpinan ini. Al-Quran sendiri itu kan ada tafsirannya, terus ada asbabun nuzulnya dan sebagainya. Menurut saya perempuan di dalam pandangan Islam itu tidak dijadikan masalah sama sekali. Bahkan zaman dulunya gitu. Ketika Nabi sendiri, istrinya Nabi seorang Siti Khadijah, perempuan satu-satunya yang berani untuk melamar Nabi. Apakah kalau sekarang kayaknya tabu sekali seorang perempuan melamar laki-laki. Yang perempuan itu harusnya menerima begitu. Tapi Siti Khadijah itu punya jiwa kepemimpinan dan itu tidak sama sekali tidak dilarang oleh Nabi. Yang menjadi persoalan bagi saya pribadi untuk berhenti mengabdi dan menuntut ilmu walaupun dipimpin oleh seorang nyai. Karena seorang nyai juga mampu mengajarkan kita untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu serta menguatkan hati kita untuk selalu optimisme dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perempuan itu punya kekuatan secara rasa. Beda dengan laki-laki yang punya kekuatan secara fisik. Cerdik-cerdiklah untuk mempergunakan energi perasaan kita. Kelemahan diri bisa dijadikan kekuatan, keterpurukan bisa menjadi sebuah kebangkitan. Taruhlah seperti latar belakang Imam Syafi'i. Itu adalah seorang perempuan single parent. Saat itu Imam Syafi'i masih kecil, tapi karena kecerdasan seorang ibu, kecekatan seorang ibu, dia tidak terpuruk, dia tidak egois untuk selalu mengiyakan perasaan-perasaan kecemasannya, sehingga yang dia lakukan itu adalah bagaimana ke depan, bagaimana anak ini harus menjadi anak yang lebih berguna. Satu-satunya itu adalah di tangan perempuan. Pendidikan pertama itu adalah
di perempuan. Bagaimana kalau perempuannya lemah? Tidak bisa mencetak generasi-generasi yang cemerlang dan hebat. Gitu. Ada kekuatan yang sejatinya itu Allah SWT, dan kemudian kami segera berhijrah ke sana, mencari kekuatan seperti para lelaki itu kekuatan, mencari kesadaran seperti para lelaki itu bersandar, mencari cahaya seperti para lelaki itu